kami, Tuhan. Bebaskan kami, Tuhan. Ya Widi. Tidak. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Tidak. Tidak. Tidak! Oh, ini rupanya negeri pusar angin yang kalian banggakan. Ya, Sang Prabu. Hayal. Hayal sekali. Belenggu roh jahat Rawana telah memperalat kalian. Aku harus menghancurkan semua ini. Jangan. Jangan, Sang Prabu. Kalian harus kembali ke sana, di langit tanpa bintang. Kalian harus kembali. Ya, Gusti Prabu. Ampuni kami. Angdharma, kemarilah anak-anak. Lanjutan dari kisah sebelumnya, setelah berhasil lolos dari cengkeraman kekuatan gelap Bandul Sagotra, Sudawirat kini berjalan tanpa arah. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Ia seperti baru bangun dari mimpi panjang yang penuh kegelapan. Dalam langkahnya yang gontai tak terarah, ia bergumam pelan. Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa semua terasa seperti mimpi buruk? Wajahnya muram penuh penyesalan. Meski samar, ia mengingat kejadian saat dirinya ikut menjebak keluarga Prabu Jayadipa dengan rantai laknat milik Raja Saputra. Hatinya sesak, ia sadar bahwa dirinya telah dijadikan alat kejahatan meskipun semua itu terjadi di luar kehendaknya karena pengaruh kekuatan jahat. Tanpa sadar, Sudawirat berjalan hingga di tepian sebuah sungai yang tampak tenang. Ia tidak tahu bahwa sungai itu sebenarnya menyimpan misteri besar. Di bawah permukaannya terdapat kerajaan gaib, yang dihuni oleh para siluman ikan yang memiliki tarikan sihir yang sangat kuat. Dalam kondisi lemah dan pikirannya masih linglung, Sudawirat pun menjadi sasaran empuk. Sihir halus dari salah satu siluman mulai menarik jiwanya. Ia pun kehilangan keseimbangan, kakinya terpeleset di batu licin hingga kepalanya menghantam bebatuan di pinggiran sungai. Tanpa sempat menyadari apa yang terjadi, tubuhnya terjungkal dan menceburkan menuju ke kedalaman sungai tersebut. Yud! Yud! Ada apa? Perasaan saya tidak enak, Yud. Sepertinya Wirat memanggil-manggil saya, Yud. Pasti telah terjadi sesuatu padanya. Sementara itu, kita beralih ke sebuah tempat yang penuh misteri, yakni Bukit Meranggas. Di sanalah sebuah ritual gaib tengah dilangsungkan oleh Gendrawani, wanita berhati dingin yang dikenal sebagai ahli sihir dari golongan hitam. Tujuan dari ritual ini bukanlah hal sembarangan, ia berusaha membangkitkan kembali sosok boponya yang telah lama binasa, seorang penyihir legendaris bernama Soca Cendawa. Namun sebelum melangkah lebih jauh ke dalam inti cerita, kita perlu mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Soca Cendawa. Dahulu, ia merupakan seorang penyihir sakti asli Tanah Nusantara yang kerap membuat kekacauan dan mengusik ketentraman kerajaan Malwapati. Pada suatu malam yang kelam, Soca Cendawa melancarkan siasat liciknya dengan menyamar sebagai Prabu Anglingdarma demi menyusup ke dalam istana Malwapati. Dengan sihirnya, ia berhasil mengecoh banyak penjaga, namun tak mampu mengelabui mata tajam Batik Madrim. Batik Madrim menyadari bahwa di balik wajah Prabu Anglingdarma tersembunyi sihir gelap milik Soca Cendawa. Maka terbongkarlah penyamaran itu, dan pecahlah pertarungan tragis di halaman istana. Di saat yang sama, Prabu Anglingdarma yang asli tiba di lokasi. Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Soca Cendawa, yang merasa di atas angin, mengeluarkan sebuah pusaka keramat yang diyakininya sebagai keris Pulanggeni, senjata sakti berkekuatan dewa. Ia sangat yakin, dua tokoh Malwapati di hadapannya akan binasa dalam sekejap. Namun tak disangka, Prabu Anglingdarma justru menyatakan bahwa pusaka yang dipegang Soca Cendawa bukanlah Pulanggeni, melainkan seekor ular sanca yang dengan cepat melilit tubuh penyihir itu. Dan disitulah akhir riwayat Soca Cendawa, mati dalam kegagalannya sendiri, meninggalkan dendam membara di hati Gendrawani. Soca Cendawa, yang kamu pegang bukan Pulanggeni, tetapi sanca.
Setelah melakukan ritual yang cukup panjang penuh mantra dan tumbal, akhirnya Gendrawani berhasil. Soca Cendawa hidup kembali. Dengan kembalinya penyihir legendaris ini, kekuatan golongan hitam pun semakin mengerikan. Gendrawani kini bersiap melancarkan balas dendam. Bersamanya, telah ada seorang pengkhianat dari dalam Malwapati sendiri, Singa Maruta, yang tak lain adalah masih kerabat dari Batik Madrim. Dan di malam itu, sosok Singa Maruta sendiri tengah berada di Bukit Meranggas tersebut, menanti di luar lingkaran ritual, menunggu sang ratu sihir menyelesaikan misinya. Untung kamu bisa merebut jasadku dari tangan mereka. Kalau tidak, kita tidak pernah akan ketemu lagi. Aku harus istirahat, Gendrawani. Aku harus istirahat. Jangan khawatir, Bobo. Demi Bobo, saya akan bunuh Angling Dharma dan Batik Madrim. Saya tidak tahu pasti. Apakah pada hari Nyepi nanti, Dinda Prabu Angling Dharma sudah kembali ke Malwapati atau belum? Sementara itu suasana di kerajaan Malwapati tampak berbeda dari biasanya, di mana sang Prabu Angling Dharma telah cukup lama meninggalkan istana sejak keberangkatannya ke Sawopitu dalam menumpas angkara murka yang dilakukan oleh Raja Saputra. Hingga detik ini, bayang-bayang sang Prabu belum juga tampak, yang akhirnya menyisakan kekosongan di pucuk kepemimpinan. Di tengah situasi yang mulai goyah, Pati Batik Madrim tampak diliputi kegundahan. Ia mengumpulkan para petinggi kerajaan dan menyampaikan kegelisahannya. Apakah dirinya harus meninggalkan Malwapati demi mencari sang Prabu, atau tetap tinggal untuk menjaga dan melanjutkan roda pemerintahan? Kemudian di saat itu Suliwa pun langsung angkat bicara, bahwa ia sangat setuju apabila Pati Batik Madrim tetap berada di Malwapati. Menurutnya, keutuhan kerajaan jauh lebih penting untuk dijaga dalam kondisi seperti ini. Suliwa pun bersedia menggantikan tugas Patih Batik Madrim, dengan pergi sendiri mencari keberadaan Prabu Angling Dharma. Namun sebelum Batik Madrim sempat memberikan jawaban, suasana mendadak berubah. Muncullah Singa Maruta, pamannya sendiri, yang entah apa maksudnya ia langsung memotong pembicaraan tersebut. Dengan nada tajam dan suara lantang ia berkata, "Perlukah kita mencari Prabu Angling Dharma?" Sontak seluruh ruangan menjadi senyap. Batik Madrim yang terkejut pun memandang pamannya dengan tajam, lalu menyindir dengan halus. Sudah sekian lama paman tidak menghadiri pasowanan ageng, namun begitu datang justru melontarkan pertanyaan yang tak semestinya. Ketegangan pun mulai terasa. Keputusan besar sedang bergantung pada kebijaksanaan Batik Madrim. Sementara itu, tak ada yang menyadari bahwa kehadiran Singa Maruta bukan tanpa maksud tersembunyi, karena di balik senyumnya yang getir, ada satu pengkhianatan besar yang sedang ia rencanakan. Soal Sawopitu boleh selesai, tapi pusar angin serta rahasia keberadaannya bagaimana? Saya kira karena inilah Gusti Prabu terhalang pulang. Saya tahu. Semua yang dilakukan oleh Sang Prabu Angling Dharma benar. Maka saya kira tidak ada salahnya saya bertanya. Haruskah Sang Prabu dicari? Maaf, saya tahu jawaban yang diinginkan Kakang Singa Maruta. Gusti Prabu memang tidak perlu disusul atau dicari. Ya, sebab yang dilakukan oleh Gusti Prabu benar adanya. Dan tampuk pemerintahan di Malwapati sesuai dengan yang dikehendaki Gusti Prabu. Lagi pula, untuk apa kita perdebatkan ini? Kalau kenyataannya, Gusti Batik Madrim telah mampu menunjukkan kesetiaan dan kebolehannya dalam... Cukup. Saya tidak butuh pujian. Dan memang tak perlu pujian itu. Yang jelas, Malwapati tanpa Prabu ada di dalamnya, itu tidak lengkap. Seharusnya kalian mendukung pencarian yang akan kami lakukan, bukan sebaliknya. Nanda Batik Madrim. Tidak, Paman. Apapun alasan Paman, dengan membiarkan Prabu Angling Dharma mengembara, itu tidak pada tempatnya. Saya dan Malwapati menginginkan Prabu Angling Dharma kembali ke Kedaton dan kembali menjalankan roda pemerintahan. Kala ketegangan masih menyelimuti bumi Malwapati, siasat licik Singa Maruta perlahan mulai dijalankan. Di mana terlihat dari depan gerbang utama kerajaan, tampak sekelompok prajurit Malwapati datang membawa seorang petani yang tubuhnya penuh luka dan darah. Mereka mengantarkannya dengan pedati kuda, yang langsung menuju ke balairung istana untuk menghadap Gusti Patih Batik Madrim karena akan menyampaikan berita penting yang menyangkut keselamatan sang Prabu. Sesampainya di dalam istana, dengan napas terengah dan suara terbata, petani itu pun mulai berbicara. Ia mengaku berasal dari daerah Padas Gempal, sebuah desa terpencil nan jauh di ujung pelosok selatan. Di hadapan para bangsawan,
ia menyampaikan bahwa Prabu Angling Darma tengah diserang segerombolan perampok bersenjata di wilayah tersebut. Menurut pengakuannya, sang Prabu berada dalam keadaan terdesak dan sangat kewalahan menghadapi jumlah musuh yang begitu banyak. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata bahwa dirinya diutus langsung oleh Prabu Angling Darma untuk membawa kabar ini ke Malwapati, dan meminta agar Patih Batik Madrim segera menyusul kepada Segempal guna memberikan bantuan. Namun sebelum Batik Madrim sempat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, petani malang itu pun menghembuskan nafas terakhirnya, seolah ajal telah menantinya tepat setelah pesan disampaikan. Batin Batik Madrim mulai bergejolak. Ia dihadapkan pada keputusan genting, apakah kabar ini benar adanya, atau justru merupakan jebakan. Namun tak ada yang menyadari bahwa di balik kematian petani tersebut, tersembunyi sebuah strategi besar yang telah dirancang dengan matang oleh Singamaruta dan Gendrawani, sebuah awal dari rencana gelap untuk memecah kekuatan Malwapati dari dalam. Bagaimana, Liwa? Gusti, Maaf saya kira- Nanda Patih Batik Madrim. Menurut saya, fakta yang tidak bisa dibantah adalah luka parah. Kematian dan berita yang disampaikan oleh petani itu. Orang yang sekarat tidak akan berbohong di saat-saat terakhir. Akhirnya, pada saat itulah Batik Madrim mulai terpengaruh oleh perkataan licik Singamaruta. Dengan wajah penuh keyakinan yang dibalut tipu daya, Singamaruta mendesak agar sang patih segera berangkat menyusul Prabu Angling Darma ke desa Padas Gempal. Para punggawa kerajaan pun juga menyetujui pendapat tersebut, ditambah lagi Senopati Darmayuda yang langsung melontarkan kesanggupannya untuk mengawal Gusti Patih. Namun di tengah persiapan itu, Pinisepuh Rikmaseta mengajukan pendapat bijaknya agar terlebih dahulu dilakukan penghubungan batin kepada Prabu Angling Darma, guna memastikan kebenaran kabar yang telah sampai ke istana. Usulan tersebut langsung disambut oleh Batik Madrim yang merasa bahwa jalur batin dapat menjadi jalan tercepat untuk memperoleh kepastian. Bersama Suliwa, ia pun mulai melakukan pemusatan energi untuk menjangkau kesadaran sang Prabu. Namun tanpa diketahui siapapun, Singamaruta diam-diam ikut menyusupkan energinya ke dalam proses tersebut. Dengan kekuatan gelap yang ia miliki, ia tidak bermaksud membantu, melainkan justru mengacaukan aliran energi agar komunikasi batin itu gagal tercapai. Dan rencananya berhasil. Proses penghubungan batin yang seharusnya mengarah kepada Prabu Angling Darma seketika buyar, seolah terhalang oleh kabut gelap yang tak tertembus. Meskipun kegagalan itu menimbulkan kecurigaan tersendiri dalam hati Batik Madrim dan Suliwa, mereka tetap tidak memiliki cukup bukti untuk mengetahui sumber gangguannya. Dan karena waktu semakin mendesak, Batik Madrim pun memutuskan untuk tetap berangkat kepada Segempal. Ia lalu memerintahkan Senopati Darmayuda untuk segera mempersiapkan pasukan, dan menunjuk Suliwa sebagai pengganti sementara untuk menjaga dan mengatur jalannya pemerintahan Malwapati selama dirinya tidak berada di tempat. Liwa, Ya Gusti. aku titipkan keamanan Malwapati kepadamu. Baik Gusti. Paman. Dan singkat cerita, rombongan Patih Batik Madrim pun telah memulai perjalanannya menuju Padas Gempal, ditemani oleh Senopati Darmayuda dan para pasukannya. Setelah memasuki Tugu Penanda Batas Hutan, Batik Madrim pun dibuat kaget oleh pernyataan salah seorang prajurit, yang ternyata perjalanan ke sana itu membutuhkan kurun waktu 7 hari. Berapa? 7 hari lagi. 7 hari lagi? Lama sekali. Kita harus mencari jalan pintas. Kusir! Sini. Kamu tahu jalan pintas ke desa Padas Gempal? Tahu Gusti, dengan menerobos hutan kita bisa lebih cepat 2 hari. Kalau begitu, kamu di depan dan tunjukkan jalan pintas ke sana. Baik Gusti. Sementara di malam itu, di pusat istana Malwapati tengah terjadi gejolak baru, di mana tiba-tiba gerbang utama istana dijebol oleh seorang penyusup yang mengamuk tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Suasana berubah genting, ketika pasukan penjaga dibuat kewalahan menghadapi penyusup tersebut. Mengetahui hal itu, Suliwa yang bertanggung jawab atas ketertiban kerajaan segera bergegas menuju lokasi kejadian. Tanpa membuang waktu, ia langsung turun tangan. Jurus-jurus sakti yang menjadi andalannya dikerahkan demi menghentikan pengacau tersebut sebelum kerusakan semakin meluas. Pertarungan berlangsung sengit, tendangan pukulan pedang pun saling melesat di udara hingga membuat si penyusup menjadi semakin terdesak. Namun tepat ketika Suliwa hendak mengakhiri perlawanan musuh dengan ilmu pamungkasnya, muncul sosok Singamaruta dari arah samping, menghentikan aksinya. Dengan langkah penuh percaya diri, Singamaruta mengambil alih situasi. Ia ingin tampil sebagai pahlawan di tengah kekacauan malam itu. Hanya dalam satu hentakan tenaga, penyusup yang sudah nyaris tumbang di tangan Suliwa pun langsung terhempas, seolah kekuatan Singamaruta lah yang mampu mengatasinya. Setelah terjadinya kericuhan itu, belum habis rasa kaget para punggawa kerajaan, suasana mendadak berubah semakin menegangkan.
Sosok Prabu Angling Darma tiba-tiba terlihat muncul dari arah Kedaton sambil bertepuk tangan memuji kehebatan Singamaruta. Dengan tenang dan penuh wibawa, ia melangkah keluar seolah tidak pernah pergi dari kerajaan. Semua yang menyaksikan itu seketika terperangah, tidak seorang pun mengetahui kapan Sang Prabu kembali. Bahkan Suliwa, yang sejak siang tadi di sana tidak mendengar kabar apapun akan kembalinya Gusti Prabu. Namun mereka semua tak menyadari bahwa sosok yang muncul di hadapan mereka bukanlah Angling Darma yang sejati. Ia adalah tiruan, hasil tipu daya Gendrawani dan Singamaruta, sebuah ilusi sempurna untuk memanipulasi keadaan dan menyudutkan pihak kerajaan nantinya. Dengan gaya bicara yang seolah-olah tegas dan penuh amarah, ia langsung mempertanyakan keberadaan Patih Batik Madrim. Ketika Suliwa menjelaskan bahwa sang patih telah berangkat menuju pada Segempal untuk mencari Prabu Angling Darma, berdasarkan laporan seorang petani yang terluka, reaksi sang Prabu palsu itu pun langsung melontarkan kata-kata emosinya. Ia langsung menuduh Patih Batik Madrim sebagai seorang patih yang sangat ceroboh dan mudah terperdaya oleh laporan yang tak memiliki dasar kuat. Inilah yang aku tidak suka. Kenapa Kakak Madrim percaya begitu saja pada petani yang mengaku-ngaku sebagai utusanku? Apa mungkin aku meminta bantuan kalau hanya dikepung oleh para perampok? Sini. Bagaimana Kakak Madrim beraninya dia meninggalkan Malwapati? Gusti Prabu. Apa? Begini. Sudah. Besok adakan Basawanan. Aku akan membuat keputusan penting. Tapi Gusti, Sudah. Pergi. Dan di pagi itu juga, di tengah pasawanan ageng kerajaan Malwapati, Prabu Angling Darma memanggil Singamaruta ke hadapan singgasana. Tak seperti biasanya, ia lalu mempersilakan Singamaruta duduk di sebelahnya, tepat di tempat yang sejatinya merupakan milik Patih Batik Madrim. Dengan wajah licik penuh kebusukan, Singamaruta pun melangkah naik dan duduk di kursi kehormatan itu, seolah-olah telah menjadi penguasa kedua di istana. Sesaat kemudian, Sang Prabu membuat pengumuman yang mengguncang seluruh petinggi kerajaan. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa mulai hari itu juga, Singamaruta diangkat sebagai Patih Malwapati yang baru. Keputusan itu membuat para pejabat istana dan seluruh abdi kerajaan terperangah. Suasana seketika menjadi hening, hanya tatapan penuh tanda tanya yang saling bersilang di antara mereka. Bagaimana mungkin hal sepenting ini diputuskan begitu cepat? Dengan tenang namun penuh kepalsuan, Angling Darma Gadungan mengutarakan alasannya. Ia mengaku terkesan dengan keberanian Singamaruta, yang menurutnya telah berjasa menyelamatkan Malwapati dari ancaman besar pada tadi malam. Di saat yang sama, ia malah menyalahkan Batik Madrim karena dianggap meninggalkan kerajaan dengan alasan ceroboh telah mempercayai orang tak dikenal. Benar-benar tidak masuk akal. Tentu saja, keputusan sepihak ini menimbulkan kegelisahan. Beberapa petinggi kerajaan tampak saling berbisik, gelisah dan tidak percaya dengan arah kepemimpinan yang kini berubah drastis. Suliwa pun akhirnya angkat bicara. Dengan penuh hormat ia menyarankan, "Ampun Gusti Prabu, alangkah baiknya bila kita menahan keputusan ini untuk sementara waktu. Tunggu hingga Gusti Patih Batik Madrim kembali." Gusti Prabu, saya sangat mendukung usul Suliwa. Gusti Prabu, kalau sekiranya jabatan ini kurang disetujui oleh para pini sepuh dan para pejabat keraton, apa salahnya dicabut? Saya tidak menghendaki jabatan ini, dan apa yang saya lakukan semalam sudah menjadi kewajiban saya. Salahkah saya menyelamatkan Malwapati dari penyerang yang tidak jelas asal-usulnya itu? Begini Gusti Prabu. Sudah. Gusti Prabu, mohon hamba bicara. Sudahlah. Yang menjadi keputusan, tetaplah keputusan. Sabdo Pandita Ratu, apa kata raja, itulah yang harus dilaksanakan. Tidak bisa diganggu-gugat. Dewi Kusuma Gandawati selaku istri Batik Madrim, benar-benar syok saat mendengar kabar bahwa Prabu Angling Darma telah melengsarkan suaminya dari tahta Malwapati. Dengan perasaan tak menentu, ia menghadap Permaisuri Dewi Sekarwangi untuk menyampaikan kabar mengejutkan itu. Permaisuri pun tak kalah terkejutnya. Wajahnya berubah, hatinya diliputi tanda tanya. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Sebab ia sama sekali tidak mengetahui kabar kepulangan Sang Prabu, dan belum juga menemuinya di Kaputren. Padahal biasanya Sang Prabu selalu lebih dahulu menyambangi dirinya sepulang dari tugas negara maupun pengembaraan. Saya masih belum mengerti. Kenapa sampai sekarang, Kanda Prabu belum juga menemui saya? Bahkan sampai ada pasawanan. Ini aneh, Yunda. Iya, memang aneh kalau begitu. Pasti telah terjadi sesuatu dengan Sang Prabu.